Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Pemalang, Jawa Tengah, Lia Maya. Waduh, kisah-kisah dari Lia selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan pada kisah kali ini akan menceritakan tentang warung mie ayam Mas Sugeng. Waduh, ini ada hubungan apa ya? Warung mie ayam Mas Sugeng dengan keluarga kecil Bayu dan Rara. Jadi ada keluarga kecil Bayu dan Rara, dan ada warung mie ayam Mas Sugeng. Bicara soal mie ayam ini salah satu makanan favorit saya juga nih, selain bakso tentunya ya. Jadi buat teman-teman, suka nggak nih sama mie ayam nih ya? Dan ada apa sih sebenarnya di warung mie ayam milik Mas Sugeng, dan apa hubungannya dengan Rara dan juga Bayu, suami istri ini? Waduh, sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru aja gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih, ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budek horor. Warung mie ayam Mas Sugeng. Malam-malam, Rara merengek meminta sang suami untuk membelikannya mie ayam. Entah mengapa malam itu Rara merasa sangat menggebu-gebu ingin menikmati semangkuk mie ayam. Mas, tolong dong belikan aku mie ayam. Aku pengen banget loh makan mie ayam, rengek Rara kepada suaminya yang bernama Bayu. Bayu yang sedang sibuk memainkan ponsel pun hanya mengembuskan nafas kasarnya. Mau mie ayam yang di mana? Tanya Bayu datar. Di tempat langganan kita itu loh mas, ucap Rara. Bayu pun bangkit dari ranjang dan kemudian pergi menggunakan sepeda motor. Malam itu, ia perlahan menyusuri jalan menuju warung mie ayam langganannya. Namun, sayang, saat Bayu sampai rupanya warung mie ayam tersebut tutup dan tak berjualan. Bayu yang memang sedang malas pun berdecak kesal, ia kembali memutar arah dan menyusuri jalan lainnya. Dari kejauhan, dia melihat warung mie ayam sederhana yang cukup ramai. Di sana aja deh, ramai soalnya. Pasti enak mie ayamnya. Daripada pulang gak bawa apa-apa, nanti Rara malah ngambek lagi, gumam Bayu. Ia pun mendekati warung mie ayam tersebut dan mengantre, lalu memesan semangkuk mie ayam hanya untuk Rara karena ia sudah kenyang dan sedang tidak ingin makan mie. Selesai mendapatkan pesanan, Bayu langsung bergegas pulang menuju rumah. Sesampainya di rumah, Bayu langsung memberikan mie ayam tersebut kepada Rara. Seketika wajah Rara pun berbinar menerima mie ayam tersebut. Makasih ya mas, ucap Rara dibalas anggukan oleh Bayu. Rara pun melenggang keluar kamar, kemudian menuju ke dapur untuk mengambil mangkuk dan juga sendok garpu. Dengan wajah sumringah, Rara menikmati mie ayam tersebut di ruang makan. Rasanya kok beda ya, tapi lumayan enak sih. Tapi pasti ini Mas Bayu bukan beli tempat biasa deh, gumam Rara. Karena rasanya juga cukup enak, Rara pun menghabiskan mie ayam begitu saja, walaupun itu bukan mie ayam langganannya. Selesai makan, Rara langsung kembali ke kamar dan mempertanyakan mie ayam tersebut kepada Bayu. Mas, kamu beli mie ayamnya di tempat lain ya? Rasanya beda deh, nggak kayak biasanya, tanya Rara. Iya, soalnya Pak Asep lagi nggak jualan. Jadi daripada nggak dapat mie ayamnya, ya mas beli aja di tempat lain. Nanti kamu malah ngambek kalau mas pulang tangan kosong, jawab Bayu. Rara hanya tersenyum kecil menanggapi jawaban dari Bayu dan merebahkan tubuhnya di samping suaminya itu. Kenapa emang? Rasanya gak enak?
Tanya Bayu penasaran. Enak sih, cuma rasa dagingnya agak beda aja. Tapi ya lumayan enak deh, bisa untuk opsi kedua kalau pas-pasnya pengejualan. Syukurlah kalau enak, kalau nggak enak mah jangan dibeli lagi. Tapi tadi emang cukup ramai sih warungnya. Nanti kapan-kapan kita coba makan di sana langsung ya mas, ujar Rara yang dibalas anggukan oleh Bayu. Malam berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali, entah mengapa Rara tiba-tiba mengalami demam tinggi. Beberapa kali ia juga muntah-muntah. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat Bayu mengambil jatah liburnya. Kita periksa yuk, ajak Bayu kepada Rara. Rara menggeleng pelan. Ia enggan diperiksa. Dia beranggapan bahwa dirinya hanya masuk angin biasa dan tidak perlu sampai ke dokter. Nanti juga sembuh sendiri mas, beliin aku tolak angin aja ya, ucap Rara. Bayu yang tak mau ambil pusing pun hanya mengiyakan ucapan istrinya itu. Dia pun pergi ke warung untuk membeli tolak angin. Setelah minum tolak angin, kondisi Rara pun menjadi lebih baik. Sudah tidak lagi muntah-muntah. Suhu tubuhnya pun berangsur-angsur turun. Beberapa hari kemudian, Rara sudah sembuh dari sakitnya. Bahkan Bayu sudah kembali bekerja seperti biasa. Sebagai ibu rumah tangga, Rara disibukkan dengan pekerjaan rumah. Bahkan hari ini ia berniat pergi ke pasar bersama dengan Rina, tetangga rumahnya. Tok tok tok. Rara, jadi ke pasar nggak? Ucap Rina dari luar rumah. Rara yang mendengar suara Rina pun bergegas keluar untuk menemui tetangganya itu. Di ambang pintu, Rara meminta Rina untuk menunggunya sebentar. Bentar ya Rin, aku ambil dompet sama tas dulu, ujar Rara yang berlalu pergi menuju kamarnya. Setelah meraih dompet dan tas belanjaannya, Rara keluar dari rumah dan tak lupa ia mengunci pintu rumahnya itu. Dengan sepeda motor yang Rina pakai, mereka pun berboncengan dan pergi menuju pasar. Sesampainya di pasar, Rara dan juga Rina sibuk dengan catatan belanjaan masing-masing. Kurang dari 1 jam, mereka selesai dengan belanjaan masing-masing. Rin, makan mie ayam yuk, ucap Rara mengajak Rina. Rina, yang memang pecinta mie ayam sama dengan Rara pun langsung menyetujui ajakan Rara. Biasanya di dekat pasar ada mie ayam yang sudah buka karena jam jualannya mengikuti jam buka pasar. Sesampainya di lapak mie ayam, Rara dan Rina pun memesan masing-masing seporsi mie ayam. Rin, waktu itu Mas Bayu beliin aku mie ayam, rasanya lumayan enak tahu. Nanti kapan-kapan kita coba ke sana kali ya, ucap Rara bersemangat. Emangnya di mana? Tanya Rina penasaran. Ya, aku belum tahu tempatnya sih, soalnya kan Mas Bayu belum ada waktu buat aku ajak ke sana. Ya udah deh, nanti kalau udah tahu tempatnya ajak aku ke sana ya. Oke, ucap Rara singkat. Mereka berdua pun fokus menikmati hidangannya sembari sesekali mengobrol ringan tentang biduk rumah tangga mereka masing-masing. Ya, Rina dan Rara memang seumuran. Jarak usia pernikahan mereka juga tidak terlalu jauh, hanya berjarak 2 tahun saja. Namun, Rina sudah mempunyai anak, sementara Rara pejuang garis 2. Setelah selesai menghabiskan mie ayam, mereka pun berlalu pulang. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Rara sibuk dengan pekerjaan rumah, membersihkan rumah, memasak, dan yang lainnya. Saat tengah sibuk berbenar rumah, entah mengapa, tiba-tiba perut Rara merasa mual dan hendak muntah. Allah, ini perut kenapa sih? Kok jadi gak enak begini deh? Ucap Rara menahan rasa mualnya. Merasa sudah di ujung tenggorokan, Rara bergegas ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Itu makanan yang sebelumnya ia makan spontan. Hal tersebut membuat tubuh Rara menjadi lemas. Ia tertatih-tatih kembali ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ya Allah, kenapa ya? Akhir-akhir ini kok aku malah sering mual-mual, keluh Rara seraya mengembuskan nafas kasarnya.
Baru saja sedikit enakan, Rara kembali merasa mual dan terpaksa harus kembali ke kamar mandi sekali lagi. Rara pun muntah sampai tubuhnya terasa sangat lemas. Dengan tertatih-tatih, ia kembali ke dalam kamar untuk merebahkan diri yang sudah tak ada tenaganya itu. Tanpa terasa, Rara yang merasa lemas pun tertidur begitu saja, namun suhu tubuh Rara kembali panas. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Bayu yang baru saja pulang mencari-cari keberadaan sang istri yang rupanya sedang terlelap di atas ranjang. Dia mempintu. Bayu menatap lekat wajah istrinya, terlihat cukup pucat dan kening yang basah karena keringat membuat Bayu seketika mengerutkan alisnya. Bayu pun mendekati Rara dan duduk tepat di tepi ranjang. Saat menyentuh tubuh Rara, Bayu merasakan bahwa Rara kembali demam. "Ya Lora, kamu demam lagi nih," ucap Bayu cemas. Mendengar suara sang suami, sayup-sayup Rara membuka kedua matanya dan menatap ke arah Bayu. "Tadi aku muntah terus, makanya aku lemes banget, Mas," ucap Rara lirih. "Kamu muntah lagi? Aduh, baru juga beberapa hari sembuh, Rara. Kita periksa aja yuk, takutnya nanti kamu kenapa-napa lagi," ucap Bayu mencoba merayu Rara. Ya, sedari dulu Rara memang sangat sulit jika diajak bertemu dengan dokter. Jika sakit, ia justru memilih obat warung atau obat dari apotek. "Gak masalah," tolak Rara. "Nah, tapi kalau kamu minta terus kan bahaya, nanti malah dirawat di rumah sakit loh," ucap Bayu. Rara yang memang tidak mau jika harus dirawat pun akhirnya setuju. Saat itu juga Bayu langsung membawa Rara ke salah satu klinik yang dekat dari rumahnya. Seperti pasien pada umumnya, Rara pun harus mengantri karena ada beberapa pasien lainnya yang sedang antri menunggu giliran. Setelah mendapat giliran diperiksa, dokter pun memberikan saran bahwa Rara harus menjalani USG. Dan setelah di USG, rupanya Rara tengah hamil 3 minggu. Betapa bahagianya Bayu dan juga Rara saat itu setelah mendapatkan kabar baik. Seketika, rasa lemas di tubuh Rara pun sirna. Di perjalanan pulang, dengan sangat hati-hati, Bayu mengemudikan sepeda motornya. "Kamu pengen apa, Ra? Mau makan apa?" tanya Bayu. Makan apa ya, Mas? Aku kayaknya lagi pengen yang manis-manis deh. Aku pengen martabak manis," ucap Rara dengan manja. "Oke, kita beli ya," jawab Bayu bersemangat. Setelah menyusuri jalan, Bayu melihat ada tukang martabak yang sepi pembeli. Karena Bayu tidak ingin mengantri, akhirnya memilih penjual tersebut. Selesai memesan martabak manis dengan topping yang sesuai keinginan Rara, mereka pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Bayu langsung memanjakan Rara, dari mulai mengambilkan Rara air minum, kemudian memijatnya. Ya, setelah mengetahui Rara tengah mengandung, Bayu sangat perhatian sekali dengan hal-hal kecil. Bahkan ia benar-benar melayani dan membantu Rara dengan sangat baik. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa, usia kandungan Rara sudah memasuki 4 bulan. Bagi sebagian orang, 4 bulan usia kehamilan merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan selamatan atau syukuran, karena dipercaya usia 4 bulan tengah ditiupkan roh pada janin tersebut. Pagi-pagi sekali, rumah Rara terlihat cukup ramai dengan keluarga dan sanak saudara. Ada juga beberapa tetangga yang ikut serta membantu di dapur. Mereka tengah sibuk menyiapkan acara syukuran atas 4 bulannya usia kehamilan Rara. "Dok, kamu harus hati-hati. Ingat pesan ibu, orang hamil itu tidak boleh sembrono, apalagi soal makanan," ucap Bu Atun memberikan wejangan. "Ya Bu, Rara pasti ingat pesan ibu," jawab Rara dengan santai. Acara itu pun berjalan dengan lancar sampai selesai.
Dan kini para tetangga mulai berhamburan untuk pulang sehingga tersisa hanya keluarga inti, yakni kedua orang tua Rara dan juga kedua orang tua Bayu yang memang memilih untuk menginap malam ini dan akan pulang besok pagi. Hari-hari berlalu seperti biasa. Kini, Rara sudah jarang sekali muntah-muntah. Hanya saja, terkadang ia ngidam ingin makan sesuatu yang harus dituruti saat itu juga. Tepat pukul 8 malam, Bayu yang sedang bersantai menonton televisi pun dikejutkan oleh kedatangan Rara yang tiba-tiba merengek meminta dibelikan mie ayam. "Mas, aku pengen banget makan mie ayam deh," ucap Rara. "Loh, tapi kan kata ibu sama bapak nggak boleh sembarangan makanya," ujar Bayu. "Tapi aku mau mie ayam yang waktu itu kamu beli, Mas. Aku pengen makan di sana langsung. Yuk, temenin yuk," rengek Rara seperti anak kecil. Bayu yang tidak ingin calon anaknya ngiler pun akhirnya terpaksa menuruti permintaan Rara kali ini. "Tapi janji ya, sekali ini aja. Soalnya nggak boleh sering-sering makan makanan dari luar. Kamu tahu sendiri, Rara, kandungan kamu itu cukup lemah," ucap Bayu memperingati. Rara hanya mengangguk saja dan langsung bersiap menggunakan jaket dan juga jilbab. Mereka pun berlalu menuju warung mie ayam yang waktu itu Bayu datangi. Sesampainya di sana, masih terlihat jelas ada beberapa pembeli yang sedang mengantri menunggu giliran. "Oh, jadi di sini tempatnya, Mas," ucap Rara yang dibalas sanggukan oleh Bayu. Spontan, Rara pun membaca banner warung mie ayam tersebut yang bertuliskan "Warung Mie Ayam Mas Sugeng." "Nama penjualnya Sugeng, Mas," ucap Rara berbisik. "Loh, kok kamu bisa tahu sih, Dek?" tanya Bayu bingung. "Itu loh di bannernya, ada tulisan Mie Ayam Mas Sugeng," ujar Rara terkekeh. Bayu pun hanya tersenyum dan mendekati penjual mie ayam tersebut. Setelah memesan 2 mangkuk, Rara dan juga Bayu memilih bangku kosong untuk mereka duduk sembari sesekali mengedarkan pandangan melihat para pembeli yang datang silih berganti. Tercium aroma bumbu mie ayam yang membuat perut Rara semakin keroncongan. Tak butuh waktu lama, pesanan milik Rara dan juga Bayu telah siap dihidangkan. Dengan penuh semangat, Rara mulai menikmati hidangan tersebut. "Ternyata kalau langsung dimakan di sini rasanya lebih enak ya, Mas," ucap Rara memuji. "Iya, karena kan masih hangat, jadi ya wajar kalau lebih enak," jawab Bayu. Mereka berdua pun menikmati hidangannya sampai habis tak bersisa. Setelah selesai makan, Rara dan juga Bayu langsung bangkit dari tempat duduk dan mendekati penjual mie ayam tersebut yang rupanya ditemani juga oleh sang istri. "Jadi berapa, Bu, mie ayamnya?" tanya Rara yang memang memegang penuh keuangan rumah tangga. Tadi pesan apa aja ya, Neng?" tanya perempuan parubaya tersebut sambil sesekali melirik ke arah perut Rara yang sudah terlihat membuncit. "Mie ayamnya 2 sama teh manis hangat 2, Bu," ucap Rara. Wanita parubaya itu pun menyebutkan nominal yang harus dibayar oleh Rara. Saat Rara sedang fokus mengambil uang di dalam tasnya, tiba-tiba ibu parubaya tersebut mengelus perut Rara sembari tersenyum. "Lagi hamil ya, Neng?" "Ah, iya, Bu, anak pertama," ucap Rara dengan bangga. "Sudah berapa bulan?" 4 bulan jalan 5, Bu." "Oh gitu, sehat-sehat ya, Neng." "Iya, Bu, terima kasih banyak." Setelah selesai membayar, Rara langsung menaiki motor dan berlalu pergi. Di perjalanan, Bayu pun mengajak Rara untuk mengobrol. "Tadi si ibu itu nanyain apa?" "Nanyain aku lagi hamil gitu." "Ya aku jawab aja iya. Sama dia tanya usia kehamilanku," jawab Rara dengan polosnya. "Terus kamu jawab nggak?" tanya Bayu penasaran. "Ya iya jawab dong, Mas. Masa orang nanya nggak aku jawab sih?" "Aduh, kamu lupa ya sama pesan ibuku." "Hah, pesan yang mana?" tanya Rara bingung. "Kalau ada orang asing yang tanya usia kehamilan, jangan dijawab, pamali." "Ah, ibu kamu aja yang terlalu percaya tahayul."
Bayu hanya menggeleng pelan, menanggapi jawaban dari Rara. Ya, Rara memang tidak terlalu percaya akan hal-hal mistis ataupun mitos. Sehingga hal-hal tersebut dianggap tabu oleh Rara, berbeda dengan Bayu yang masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Sesampainya di rumah, Rara dan juga Bayu langsung beristirahat. Di tengah malam, Rara yang sedang tertidur pulas harus terbangun karena ia bermimpi buruk. Dia bermimpi perutnya diremas oleh sosok makhluk mengerikan sampai-sampai rasa sakitnya terbawa ke dunia nyata. Saat terbangun, Rara langsung mengusap perutnya dan mengembuskan nafas kasarnya. Terlihat jelas belum membasahi keningnya. Nafasnya naik turun. Ia pun langsung meraih gelas air putih yang sengaja disiapkan di atas meja riasnya. Allah, mimpinya kok aneh banget ya. Rasanya nyata banget. Sampai-sampai dadaku sakit mengingat rasa sakitnya, gumam Rara. Melihat Bayu yang masih tertidur pulas, Rara pun kembali mencoba untuk memejamkan kedua matanya. Namun baru saja ia terpejam, dia seperti melihat sekelebat sosok yang tak ia kenali. Sosok yang sama persis seperti di dalam mimpinya membuat Rara seketika kembali membuka kedua matanya. Kok aku jadi parnoan begini sih? Keluh Rara. Setelah berupaya memejamkan mata selama berjam-jam, akhirnya Rara pun bisa kembali tidur. Tak terasa, malam berlalu dengan cepat. Sayup-sayup terdengar kumandang suara azan subuh. Bayu yang terbangun karena mendengar suara azan pun terkejut saat dia melihat kondisi perut Rara yang kini sudah rata. Ya, perut Rara yang sebelumnya sudah membuncit kini rata seperti bukan orang hamil pada umumnya. Rara, bangun Ra, bangun, ucap Bayu panik sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rara. Apa sih mas? Keluh Rara. Bangun dulu. Ini kok perut kamu rata, Ra? Tanya Bayu dengan wajah heran. Mendengar ucapan Bayu, spontan Rara langsung membuka kedua matanya dan meraba perutnya. Benar, apa yang dikatakan Bayu, perut Rara kini telah rata. Kok bisa mas? Kok bisa? Ucap Rara bingung. Aku ambil cuti aja ya. Nanti kita coba ke dokter buat periksa, ucap Bayu yang dibalas anggukan Rara. Baru saja Bayu hendak mengambil air wudhu, tiba-tiba saja Rara mengalami sakit perut yang teramat sakit sekali, membuat Rara tak kuat menanya. Mas, ini perutku sakit banget. Kayak remes-remes, ya Allah, sakit banget mas, ucap Rara meronta-ronta sembari memegangi perutnya dengan kedua tangan. Bayu yang sudah panik pun akhirnya tidak jadi mengambil air wudhu. Dia pun bergegas membawa Rara ke klinik yang buka 24 jam. Karena jika harus ke rumah sakit, jaraknya cukup jauh, jadi Bayu memilih untuk pergi ke klinik. Sesampainya di klinik, Bayu buru-buru membawa Rara masuk dan seketika Rara langsung diperiksa. Namun hasil pemeriksaan tidak ada masalah apapun. Gimana dengan bayinya Bu Bidan? Tanya Bayu kepada bidan yang bertugas. Bayi? Memangnya Bu Rara ini sedang mengandung ya Pak? Tanya bidan itu bingung. Pasalnya, saat bidan memeriksa kondisi perut Rara, tidak ada detak janin maupun ciri-ciri perut yang sedang mengandung. Loh, istri saya ini sedang hamil. Usia kehamilannya 4 jalan 5 bulan Bu Bidan, ucap Bayu dengan nada yang cukup tinggi. Mendapat keanehan, bidan itu sekali lagi mengecek kondisi perut Rara. Bahkan saat itu juga perut Rara kembali di USG. Namun sesuai dengan prediksi bidan bahwa di dalam perut Rara tidak ada janin sama sekali. Seketika Bayu dan Rara tercengang mendapati kenyataan aneh yang menimpa mereka. Rara sontak meraung. Dia menangis histeris, sementara sang bidan merasa bingung karena memang di dalam perut Rara benar-benar tidak ada janin dan tidak ada tanda-tanda keguguran. Kok bisa bayi kita hilang sih mas?
Apa jangan-jangan yang kamu ucapkan benar lagi, Mas? Ya Allah, bayiku hilang, teriak Rara terisak. Bayu berupaya menenangkan Rara, namun karena syok, Rara pun akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Sementara Bayu berupaya menghubungi keluarganya untuk memberitahu segala kejanggalan yang terjadi. Setelah sadar dan kondisi Rara yang sudah memungkinkan untuk dibawa pulang, mereka pun pulang dengan raut wajah yang putus asa. Bayi yang selama ini mereka tunggu-tunggu dan mereka dambakan kini hilang begitu saja tanpa sebab, dan itu sangat aneh. Bagaimana tidak aneh? Jika keguguran mungkin mereka masih bisa menerima, namun ini tidak ada jejaknya, seperti Rara tidak pernah hamil sebelumnya. Sesampainya di rumah, rupanya sudah ramai dengan kedua orang tua Bayu dan kedua orang tua Rara. Mereka juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bayu pun menceritakan kejadian versinya. Dia menceritakan bahwa semalam dirinya dan juga Rara sempat makan di salah satu warung mie ayam. Sementara Rara, ia juga bercerita bahwa perutnya sempat diusap-usap oleh si penjual mie ayam, dan Bayu sudah memperingati, akan tetapi Rara tidak mempercayai mitos itu. Rara juga menceritakan bahwa semalam dia bermimpi aneh, yakni perutnya diremas oleh sosok makhluk menyeramkan. Mendengar penuturan Bayu dan juga Rara, membuat kedua orang tua mereka pun tercengang dan menduga-duga bahwa janin Rara diambil secara gaib. Aku kan udah bilang sama kamu, Ra, kalau lagi hamil memang pantang perutnya diusap-usap sama orang asing. Apalagi orang tersebut nanyain usia kandungan. Jadi begini kan, kita kehilangan calon anak yang sudah lama kita nanti-nantikan. Hardik Bayu yang merasa kecewa. Oh, kok kamu jadi nyalain aku sih, Mas? Kamu pikir aku mau kehilangan calon anak kita? Aku yang hamil, Mas. Aku yang merasakan susahnya hamil, sakitnya hamil. Jadi aku juga pasti lebih merasa kehilangan daripada kamu, ujar Rara kecewa dengan ucapan Bayu. Rara pun berlalu pergi, mengurung diri di dalam kamar. Dia melamun dan merenungkan janin yang hilang begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rara masih kerap menangis. Bahkan pihak keluarga selalu berupaya menenangkan Rara dan meminta Rara untuk ikhlas, sebab mau menuduh pelaku pun percuma karena tidak ada bukti nyata. Hal tersebut memang terkesan mustahil, walaupun memang kejadiannya nyata dialami oleh Rara. Bayu yang merasa ini semua tidak adil membuat ia nekat mendatangi salah satu dukun yang ia tahu dari temannya. Dia seorang diri mendatangi dukun tersebut dan ingin si dukun menerawang pelakunya, apakah benar penjual mie ayam tersebut atau orang lain. Saat dukun yang didatangi Bayu mencoba menerawang, benar pelakunya adalah si penjual mie ayam tersebut yang memang melakukan ritual pesugihan dengan tumbal janin. Entah jenis pesugihan apa, Bayu yang tak mau tahu mengenai hal itu pun meminta dukun tersebut untuk membantu dirinya membalaskan dendam. 1 minggu setelah Bayu mendatangi dukun, dia mencoba mengecek ke lokasi warung mie ayam tersebut. Rupanya warung itu dalam keadaan tutup dan seperti telah mengalami kebakaran. Bayu yang masih terdiam membisu menatap ke arah warung tersebut, tiba-tiba saja menghentikan langkah warga sekitar yang sedang berjalan. Permisi Pak, saya mau tanya, ini warung mie ayam Pak Sugeng kenapa ya? Tanya Bayu penasaran. Oh, ini kemarin itu kebakaran, gasnya bocor, jadi apinya langsung nyambar. Istrinya Pak Sugeng juga dibawa ke rumah sakit karena sebagian besar badannya terbakar, tutur warga sekitar. Oh, gitu ya Pak. Terima kasih banyak atas informasinya ya Pak, ucap Bayu yang dibalas anggukan oleh warga itu. Mendengar musibah yang menimpa sang pelaku, Bayu pun tersenyum puas, kemudian berlalu pergi meninggalkan area tersebut. 1 bulan berlalu begitu saja.
Rara masih belum kembali hamil, bahkan ia juga masih sering melamun walaupun tidak separah sebelumnya. Rara mencoba kembali melakukan program hamil, akan tetapi masih belum membuahkan hasil yang diinginkan. Saat tengah menonton televisi, entah mengapa, tiba-tiba Rara melihat sekelebat bayangan dari arah dapur. Kayak orang masuk deh, jangan-jangan maling lagi, gumam Rara. Merasa waspada karena di rumah dia hanya sendirian, Rara pun mengendap-endap berjalan menuju dapur. Namun tidak ada siapapun di sana. Akan tetapi tiba-tiba saja prang, terdengar suara pecahan dari arah ruang tamu. Rara yang mendengar suara tersebut pun bergegas menuju ruang tamu yang rupanya jendela kaca sudah dalam keadaan pecah dan ada bangkai burung gagak bercampur dengan serpian kaca tersebut. Ya Allah, bekik Rara terkejut. Karena merasa takut, Rara pun mencoba menghubungi Bayu. Namun sayang, Bayu tidak mengangkat telepon darinya. Mas Bayu, lagi genting kayak gini malah susah ditelepon, gerutu Rara. Saat tengah sibuk memencet-mencet layar ponsel, tiba-tiba terdengar suara tangis anak bayi yang menggema di dalam rumah Rara. Sontak hal tersebut membuat Rara langsung mengedarkan pandangannya. Dia mencoba mencari sumber suara, namun sayang tidak berhasil ditemukan. Hingga saat ia di ambang pintu kamar, terlihat jelas sosok menyeramkan tengah menggendong bayi merah dan memakannya di hadapan Rara. Rara yang syok dan ketakutan pun hanya bisa membelalakan kedua mata. Dia berteriak sangat kencang dan akhirnya tak sadarkan diri. Sementara itu Bayu yang baru sampai di halaman rumah mendengar teriakan Rara, dia langsung bergegas memasuki rumah. Rara, bekik Bayu yang melihat Rara sudah tak sadarkan diri di ambang pintu kamar. Bayu juga melihat bangkai burung gagak yang bercampur dengan serpian kaca jendela dan akhirnya ia pun membersihkan semuanya. Setelah mencoba membawa Rara dan dibaringkan di atas ranjang, Bayu pun mencoba menyadarkan Rara dari pingsannya. Namun hal tersebut memakan waktu cukup lama. Di tengah malam, Rara baru saja tersadar. Saat tersadar, ia langsung memeluk tubuh Bayu sangat kencang dan menangis histeris. Aku takut mas, aku takut, bekik Rara dengan isakan yang menggema. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah? Kenapa kamu pingsan? Dan kamu lihat apa, Ra? Tanya Bayu bingung. Aku lihat sosok mengerikan di sini dan dia makan bayi di depan aku, mas, ujar Rara seraya menunjuk ke arah dekat jendela kamarnya. Rara juga menceritakan sebelum melihat sosok tersebut, dia melihat sosok bayangan di dapur dan juga melihat burung gagak yang sudah mati. Hal tersebut dibenarkan oleh Bayu karena Bayu sendiri yang membersihkan dan membuang bangkai burung tersebut. Semakin hari, Rara semakin sering diganggu oleh makhluk tersebut. Bahkan akhirnya, Bayu meminta pertolongan kepada kedua orang tuanya untuk memberikan saran. Kedua orang tua Bayu pun menyarankan agar rumah diruqyah karena bisa saja itu kiriman dari orang lain. Bayu pun mendengarkan saran dari kedua orang tuanya untuk memanggil tokoh agama di desa dan meruqyah rumah mereka. Tak luput, Rara pun diruqyah juga agar tidak ada lagi sosok-sosok yang mengganggu dan menempel kepada Rara. Saya hanya memberikan saran. Selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Libatkan Allah dalam segala urusan dan jangan tinggalkan ibadah, ucap Ustadz yang dibalas anggukan oleh Bayu. Setelah diruqyah dan fokus beribadah, kini Bayu dan juga Rara sudah tidak mendapatkan lagi gangguan-gangguan aneh. Malam itu, saat Bayu sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja Bayu merasa penasaran dengan perkembangan warung mie ayam milik Pak Sugeng. Bayu yang memang sedang berada di jalan yang tak jauh dari lokasi warung mie ayam tersebut pun mencoba mengecek situasi di sana. Dari kejauhan,
Bayu melihat warung tersebut kini sudah kembali buka. Masih dengan keadaan ramai pembeli, Bayu merasa sia-sia sudah mendatangi dukun. Ia pun berdecak kesal. Tapi ada perasaan sedikit puas saat ia melihat perempuan yang mengusap perut Rara kini terlihat cacat. Wajahnya sebagian cacat karena bekas luka bakar sampai ke tangan. Saat tengah menyunggingkan senyuman, tiba-tiba saja istri Pak Sugeng menatap ke arah Bayu dengan tatapan amarah dan menusuk. Tatapan yang seperti membawa isyarat dendam, sehingga Bayu pun melihatnya dan langsung salah tingkah dan berlalu pergi. Sesampainya di rumah, rupanya Bayu sudah ditunggu oleh Rara di ambang pintu. Bayu yang bingung langsung menghampiri Rara dan menanyakan kondisinya. "Ada apa? Ketumben sih kamu nunggu di luar. Apa ada gangguan lagi?" tanya Bayu yang cemas. Rara menggeleng pelan. Namun kini wajahnya terlihat sumringah. Ia terlihat sangat bahagia sehingga membuat Bayu semakin bingung. "Oh, kok kamu malah senyum-senyum gitu? Ada apa sih?" tanya Bayu yang masih belum mendapatkan jawaban. Rara tidak menjawab. Dia pun langsung mengajak suaminya masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam kamar, Rara memberikan sebuah kotak kado kecil kepada Bayu. Bayu yang penasaran langsung membuka kotak tersebut dan alangkah terkejutnya Bayu saat melihat isinya, yakni tes pack yang bergaris 2. Itu tandanya Rara sedang mengandung. Ya, untuk kedua kalinya Rara hamil. Sontak hal tersebut membuat Bayu sangat bahagia dan memeluk erat tubuh istrinya. "Perjuangan kita gak sia-sia, Mas," ucap Rara dibalas anggukan oleh Bayu. Kini hari-hari Rara jalani seperti ibu hamil pada umumnya. Dia kerap muntah dan ngidam. Bahkan kali ini ngidamnya jauh lebih rumit dari kehamilan pertama. Untuk pertama kalinya, Rara kembali ingin makan mie ayam setelah ia trauma atas janin yang hilang gara-gara makan mie ayam di warung Pak Sugeng. Namun perasaan itu ia tepis jauh-jauh. Kali ini ia benar-benar harus mendengarkan nasihat dari orang tua, sekalipun itu hanyalah mitos bagi sebagian orang. "Mas," ucap Rara seraya menyandarkan kepalanya ke pundak Bayu. Kenapa? Pengen apa?" tanya Bayu. "Sebenarnya dari kemarin aku tuh pengen banget makan mie ayam, tapi aku tahan karena aku masih trauma," ucap Rara berterus terang. Bayu terdiam. Sejujurnya, Bayu juga ingin menuruti segala kemauan Rara. Namun, mengingat satu menu tersebut membuat luka lama kembali mencuat. Bahkan, sampai saat ini, si pelaku pun masih bebas berjualan tanpa halangan. "Jangan ya, Ra. Kalau yang lain boleh. Tapi kalau menu yang satu itu jangan ya. Aku trauma ingat calon anak kita dulu," ucap Bayu yang dibalas anggukan oleh Rara. Saat tengah asyik mengobrol, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Bayu pun mengajak Rara untuk beristirahat. Tak lupa ia pun mengecek kondisi rumah untuk memastikan apakah sudah terkunci semua atau ada yang terlewat. Sebagai suami, ia berusaha untuk menjadi suami siaga. Tengah malam, tepat pukul 1, Rara harus terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Dia hendak membangunkan Bayu, namun saat melihat Bayu yang tertidur sangat pulas, Rara pun mengurungkan niatnya dan pergi seorang diri ke kamar mandi. Baru saja keluar dari kamar mandi, Rara mendengar ada sesuatu yang terjatuh di atap rumahnya. Itu terdengar sangat jelas. Bahkan tiba-tiba saja terdengar suara burung gagak yang sangat riuh sehingga membuat telinga Rara menjadi sakit. Spontan Rara menutup kedua telinganya dengan tangan. "Ada apaan sih? Berisik banget," ucap Rara. Tiba-tiba saja Rara kembali melihat sosok makhluk yang waktu itu mengganggu dirinya kembali muncul di balik jendela dengan sorot mata merah menyala, dengan lidah yang menjulur panjang, dengan air liur yang terus menetes dan tubuh berbulu hitam.
Hal tersebut sontak membuat tubuh Rara gemetar hebat. Dia ingin sekali berteriak meminta pertolongan, namun sayang suara Rara tidak dapat keluar sama sekali, bahkan tubuhnya sulit sekali digerakkan. Ya Allah ya Rob, kupasrahkan segalanya hanya padamu, batin Rara. Rara pun mencoba membaca surat-surat ayat ruqyah yang sudah ia pelajari sebelumnya. Seketika sosok tersebut menghilang begitu saja dan tubuh Rara kini sudah tak kaku lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Rara buru-buru berjalan memasuki kamar. Sesampainya di kamar, Rara yang menutup pintu kamar terlalu kencang berhasil membangunkan Bayu. Rara, kenapa kamu? Tanya Bayu yang langsung mendekati Rara yang masih berdiri di belakang daun pintu. Sosok itu datang lagi mas, dia ganggu aku. Sosok? Sosok siapa? Yang waktu itu ganggu kamu? Kan udah diruqyah sama Ustadz. Ya mas, dia ganggu aku lagi. Aku lihat jelas banget. Dia nampakin diri di jendela pintu belakang. Bayu terdiam. Dia menduga bahwa ini merupakan ulah seseorang yang memang sengaja ingin membuat kehidupan rumah tangganya tidak tenang. Melihat Rara yang masih ketakutan, Bayu pun mencoba menenangkan Rara dan meminta istrinya itu untuk kembali tidur. Malam itu berlalu begitu saja. Dan setelah hampir 1 minggu lamanya, Rara masih terus diganggu oleh sosok tersebut sehingga akhirnya mengganggu perkembangan janinnya. Bayu yang tidak mau terjadi hal buruk menimpa Rara dan juga calon bayinya langsung mencoba mencari jalan keluar. Dia kembali menemui sosok dukun yang kala itu membantu dirinya. Dan sesuai dengan penerawangan dukun tersebut, rupanya Pak Sugeng dan istrinya memang sengaja mengirim guna-guna atau gangguan kepada Rara karena mereka sudah tahu musibah yang kala itu menimpa mereka adalah kiriman dari Bayu. Kini mereka dendam dan ingin terus membalasnya. Dukun itu pun menawarkan diri untuk kembali membantu Bayu. Pada awalnya Bayu memang ingin meminta bantuan lagi, namun tiba-tiba saja ia mendapatkan notifikasi pesan di ponsel yang diberitahu bahwa Rara sedang berada di rumah sakit. Mendapatkan kabar tersebut membuat Bayu mengurungkan niatnya dan meminta izin untuk pulang terlebih dahulu kepada dukun tersebut. Buru-buru Bayu langsung menyusul Rara yang sudah dirawat di rumah sakit ditemani oleh kedua orang tua Rara. Ra, kamu kenapa Ra? Apa yang terjadi? Tanya Bayu yang langsung duduk di samping ranjang. Tadi waktu ibu sama bapak main ke rumah, kami lihat Rara sudah terjatuh depan pintu kamar. Ya makanya kami langsung bawa ke sini karena dia pendarahan, ucap ibunya Rara memberitahu. Terus sekarang gimana? Keadaannya gimana? Tanya Bayu panik. Alhamdulillah gak apa-apa kok mas. Kali ini calon anak kita kuat, ucap Rara terbata-bata. Betapa leganya Bayu saat mendengar hal tersebut. Namun tiba-tiba saja bapak mertua Bayu mengajak Bayu keluar dari kamar dan ingin mengobrol empat mata. Bayu pun mengiyakan ucapan bapak mertuanya. Mereka pun melenggang keluar sementara Rara dijaga oleh ibunya. Bayu dan bapak mertuanya duduk di kursi ruang tunggu dan mereka pun mulai mengobrol serius. Sebenarnya apa yang kamu ketahui Bayu? Kenapa bisa Rara ini terus-terusan diganggu? Bayu pun menceritakan dari awal pokok masalah yang ada. Setelah kasus hilangnya janin yang Rara kandung, Bayu mendatangi seorang dukun. Dia ingin mencari tahu apa benar pelakunya adalah Pak Sugeng dan istrinya atau bukan. Rupanya dugaan Bayu benar. Bayu yang dendam pun meminta bantuan kepada dukun untuk memberi pelajaran terhadap Pak Sugeng dan juga istrinya. Setelah 1 minggu, mereka mengalami musibah hingga akhirnya mereka kini sudah kembali berjualan. Akan tetapi mereka yang sudah mengetahui bahwa Bayu mencoba mencelakai mereka pun berupaya mengganggu Rara terus-menerus. Astagfirullah Bayu, meminta bantuan sama dukun itu sama saja kamu musyrik. Istighfar Bayu, apa yang kamu lakukan bisa saja
kembali ke diri kamu sendiri. Iya Pak, aku tahu aku salah dan aku sudah tidak mau lagi berurusan sama dukun. Setelah mengobrol, Bayu dan bapak mertuanya kembali ke dalam kamar. 1 minggu berlalu, kini Rara sudah berada di rumah. Tepat malam ini, Bayu dan Rara mengundang anak yatim piatu untuk melaksanakan syukuran dan pengajian di rumahnya. Bahkan setelah pengajian, Bayu kembali meminta Ustadz untuk meruqyah rumah mereka hingga akhirnya 1 bulan pun berjalan dengan normal. Tidak ada lagi gangguan-gangguan. Apalagi ditambah Bayu yang setiap malam kerap membuka rumahnya untuk dijadikan tempat mengaji bagi anak-anak warga yang sedang belajar mengaji. Suasana rumah pun menjadi adem. Beberapa bulan berlalu, Rara akhirnya melahirkan. Bayinya berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Maryam. 1 tahun berlalu begitu saja. Rara yang malam itu ingin sekali makan di luar pun mengajak Bayu untuk berkeliling mencari makanan. Tak lupa mereka membawa serta Maryam. Tanpa sadar, mereka melintasi area bekas warung mie ayam milik Pak Sugeng yang sekarang sudah terbengkalai. Melihat hal tersebut membuat Rara bertanya-tanya apa yang sudah terjadi dengan keluarga Pak Sugeng. Semua tinggal misteri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, ini saya yang suka dari Lia Maya seperti ini nih. Kisahnya seru-seru banget ya teman-teman ya. Ini diambil dari sudut pandang keluarga Bayu dan Rara. Mereka adalah pasangan muda yang sudah cukup lama menantikan kehadiran si buah hati. Dan ketika istrinya sedang hamil, sudah hamil yang ditunggu-tunggu ya setelah 2 tahun, ternyata janinnya hilang teman-teman. Waduh, hilang begitu aja, bukan keguguran. Di sini kan menimbulkan tanda tanya besar. Ternyata itu bermula dari ketika dia datang ke warung mie ayam milik Mas Sugeng, makan mie ayam di sana, dan tiba-tiba ketika lagi bayar, dielus tuh perutnya sama istri penjual mie ayam itu, Bu Sugeng. Nah setelah itu pulang sampai rumah, mimpi buruk pagi-paginya rata. Tapi gini teman-teman ya, memang banyak ya yang bilang ya bahwasanya nggak boleh tuh perut ibu hamil diusap sama sembarangan orang. Dan kalau ada orang asing yang nanya sudah usianya berapa kandungannya, tuh mendingan gak usah dijawab deh, kecuali ya memang dokter ataupun keluarga ya. Apalagi sampai dielus ya, kalau orang yang kita kenal sih nggak ada masalah. Kadang-kadang orang yang kita kenal aja nggak boleh kan, apalagi cowok gitu tiba-tiba mau ngelus-ngelus perutnya nggak boleh, paling nggak harus izin dulu ya. Tapi di sini Rara kecolongan tuh, memang bukan kesalahan Rara sepenuhnya kalau masalah dielus, karena dia nggak tahu tiba-tiba dielus saja. Tapi dia lupa Rara ketika ditanya sudah berapa usia kandungannya dek, dijawab sama dia. Nah di situ bagi orang Jawa khususnya ya, ini nggak boleh banget tuh kayak begitu tuh, ditanya usia kandungan sama orang yang asing, yang orang yang baru dikenal. Tapi mungkin bukan di Jawa aja ya, mungkin di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan juga sama mungkin ya, karena itu sensitif sekali teman-teman. Apalagi usia kandungannya sudah masuk ke 4 jalan 5, benar tadi tuh di bulan keempat itu kan ruh itu ditiupkan, jadi sudah ada nyawanya tuh janin itu. Waduh, akhirnya hilang. Dan di sini dendam lah Bayu ya kan. Setelah Bayu tahu, dia datang ke dukun. Oh benar, berarti Bu Sugeng dikirimin santet tuh Bu Sugeng ya. Bu Sugengnya nggak terima, ternyata dia juga tahu. Wah nih gue dikirimin santet nih. Dihajar lagi tuh keluarganya kecilnya Bayu. Alhamdulillah akhirnya setelah diruqyah rumahnya, nih nggak tembus nih serangan-serangan gaib dari Bu Sugeng ya kan. Walaupun Rara sendiri sempat pingsan, sempat mendapatkan gangguan juga yang tidak kalah hebatnya, tapi alhamdulillah karena sudah dibentengi jadinya terlindungi. Dan Bayu juga sudah sadar setelah dinasehati, akhirnya dia menerima semuanya dengan ikhlas, tidak ada lagi rasa dendam. Dan ketika keikhlasan sudah didapat, akhirnya Bu Sugeng selesai dengan sendirinya. Keren banget kisahnya. Terima kasih Lia Maya atas kisahnya yang luar biasa. Mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan, dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong tombol hype-nya diklik ya. Dan jangan lupa untuk di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Di akhir kata,
Saya Ira mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Elo di channel Elo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.